Semangat pagi, selamat bertemu kembali di hari Jumat 24 September 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita akan meninggalkan keramaian dunia untuk menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, busuk ketekuk, pinter keblinger. Busuk ketekuk pinter keblinger kalebu ukara pepindhan. Ukara pepindhan kuwi ukara kang dianggo nggambarake teges kang luwih jero tinimbang teges kang sak nyatane. Pancen tegese busuk ngono sejatine barang kang ora kanggo merga wis mambu utawa kedaluwarsa. Nanging kang dikarepake ing ukara pepindhan ing judul mau yaiku bodho. Dadi tumraping wong Jawa, bodho iku klebu kahanan kang ora apik. Ora bakal dianggo ing babagan apa wae. Mulane bodho kudu disingkiri. Nanging wong Jawa ngakoni yen bodho iku tetep ana. Mulane diwulangake ukara pepindhan iki. Ketekuk ngono tegese nemoni kahanan kang ora kepenak awit diakali dening liyan utawa sak pepadane. Tembung pinter ora perlu ditegesi akeh kang wis padha ngerti. Keblinger tegese kesasar utawa keliru. Dene ukara busuk ketekuk pinter keblinger. Tegese antarane sing bodho lan sing pinter padha ndene anggone nemoni cilaka. Kabeh padha cilakane. Jika diterjemahkan, ungkapan Jawa busuk ketekuk pinter keblinger termasuk kalimat perumpamaan. Yaitu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan makna yang lebih mendalam dari makna sebenarnya. Arti kata busuk sejatinya sesuatu atau barang yang sudah tidak bisa dipakai karena kedaluwarsa. Namun, yang dimaksudkan dalam kalimat perumpamaan dalam judul tadi adalah bodoh. Menurut orang Jawa, bodoh adalah keadaan tidak baik yang tidak dipakai dalam bidang apapun. Maka bodoh perlu disingkiri, bahkan disingkirkan.
Namun demikian orang Jawa tetap mengakui bahwa bodoh itu tetap ada. Maka diberi pengajaran lewat kalimat perumpamaan seperti judul tadi. Ketekuk berarti menemui keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, tidak baik, karena ditipu atau diakali oleh sesama. Kata pinter tidak perlu diartikan karena sudah banyak yang tahu. Sedangkan kata keblinger berarti kesasar atau keliru. Kalimat perumpamaan busuk ketekuk, pinter keblinger berarti antara yang bodoh dan yang pintar sama-sama celaka. Semua menemui celaka. Ungkapan busuk ketekuk, pinter keblinger mempunyai nilai yang sangat mendalam. Kehati-hatian dan sikap bisa menempatkan diri sangatlah penting dan dibutuhkan. Dalam hubungan antar manusia, orang yang bodoh dan orang yang pandai bisa sama-sama celakanya kalau tidak menempatkan diri. Artinya, setiap orang harus menyadari kondisi dan keadaannya. Bukan berarti pula harus selalu merendahkan diri, tetapi berusaha memandang segala sesuatu dengan objektif. Apabila antara yang pandai dan yang bodoh tidak mau menyadari keadaan masing-masing, keduanya akan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan dengan baik dan bekerja sama, menggunakan kelebihan dan kekurangan masing-masing tidak pernah selesai. Karena hanya rebut ego masing-masing. Anggota keluarga Allah, Alkitab pada bagiannya memberikan catatan perihal busuk ketekuk, pinter keblinger dalam tanda kutip. Sekalipun yang dicatat dalam Alkitab bukan tentang orang bodoh dan orang pinter yang sama-sama celaka seperti dalam ungkapan Jawa busuk ketekuk, pinter keblinger, tetapi antara orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Kita akan bersama-sama memperhatikan, membaca, dan merasa-rasakan perihal tersebut lewat bacaan kedua leksionari hari ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 25 memberikan kesaksian demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah, bukan suara manusia." Dan
Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 25. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, catatan Alkitab tentang busuk, ketekuk, pinter, keblinger bukan perihal antara orang yang bodoh dan yang pintar yang kemudian sama-sama menemui celaka. Karena seperti yang dijelaskan dalam ungkapan Jawa pada bagian akhir di depan tadi, bahwa masing-masing orang memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Catatan pada bacaan kedua leksionari hari ini adalah gambaran tentang orang yang punya kuasa yang bernama Herodes dan orang yang tidak punya kuasa, yaitu orang-orang dari Tirus dan Sidon. Herodes adalah orang yang berkuasa atau raja atas semua daerah Palestina. Sedangkan Tirus dan Sidon adalah daerah atau bisa dikatakan kota-kota kecil yang berada di sebelah utara Palestina yang bahan makanannya bergantung dari wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Herodes. Anggota keluarga Allah, kalau di logika, seharusnya Herodeslah yang lebih pandai, atau setidaknya kerajaan yang dipimpin oleh Herodes memiliki beberapa penasehat raja sebagai orang-orang pandai yang mendukung Herodes. Namun realitanya Herodes bisa dikibulin, bisa diblingerke oleh orang-orang Tirus dan Sidon. Memang cara mereka ngibulin Herodes adalah dengan menyuap salah seorang penasehat Raja Herodes yang bernama Blastus. Anggota keluarga Allah, Blastus disuap guna meredam amarah Raja Herodes, agar orang-orang Tirus dan Sidon bisa tetap mendapatkan bahan makanan dari wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Herodes. Dalam hal ini orang-orang Tirus dan Sidon adalah orang-orang yang busuk, ketekuk. Karena hidupnya hanya bergantung pada kerajaan yang dipimpin oleh Herodes. Tentu ini perkara politis. Mengapa makanan orang-orang Tirus dan Sidon hanya bergantung pada wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Herodes? Hanya perkara politis. Anggota keluarga Allah, Blastus, sebenarnya adalah orang pandai. Karena bisa membujuk Raja Herodes, bahkan dia penasehat Raja Herodes. Namun demikian toh Blastus bisa dibujuk dan disuap oleh orang-orang Tirus dan Sidon yang menurut logika menjadi bagian orang-orang yang paling ketekuk. Blastus pinter tapi keblinger. Jadi kalau menggunakan logika nalar manusia,
bahwa semua saling terkait, tidak bisa ditentukan mana yang pinter dan mana yang bodoh. Ternyata semua ketekuk dan keblinger. Itu berarti semua busuk dan semua pinter keblinger. Semua busuk ketekuk dan semua pinter keblinger. Anggota keluarga Allah, jikalau saya menarik pelajaran berdasarkan iman Kristen, mengapa semua bisa busuk ketekuk dan mengapa semua bisa pinter keblinger? Seperti perenungan sabda pada hari-hari sebelumnya, yaitu pada dasarnya semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka dalam kondisi dosa itu manusia menjadi busuk ketekuk dan pinter keblinger. Bahkan berdasarkan pengajaran iman Kristen, bahwa semua manusia harus menyadari semua pasti akan menemui celaka. Celaka yang dimaksud di sini bukan hanya perkara celaka busuk ketekuk, pinter keblinger saja. Seperti perenungan sabda sebelumnya, dan perlu ditegaskan kembali bahwa semua manusia itu akan mati, jalmo mati murka. Hanya manusia yang mau menerima karya penyelamatan dari Allah yang kemudian diselamatkan di dalam kekekalan. Anggota keluarga Allah tentu menjadi lebih parah jika manusia sebagai jalmo mati murka sebenarnya hanya akan menemui celaka dan kematian, namun masih bisa diselamatkan di dalam kekekalan ketika menerima karya penyelamatan yang dilakukan Allah. Karena manusia ada yang tidak mau menerima karya penyelamatan yang diberikan Allah, namun juga ada manusia yang malah menjadi busuk ketekuk, pinter keblinger. Yang bisa menjadi busuk ketekuk, pinter keblinger tidak hanya manusia yang tidak menerima karya penyelamatan Allah, tetapi orang percaya, anggota keluarga Allah yang sudah menerima karya penyelamatan Allah pun bisa busuk ketekuk, pinter keblinger. Namun harapannya jangan sampai, apalagi setelah menerima peringatan dari perenungan sabda hari ini. Bacaan kita hari ini memberikan catatan demikian. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sangat mengerikan kematian Herodes. Hanya gara-gara tidak menghormati Allah. Digambarkan ditampar malaikat Tuhan dan dimakan cacing-cacing. Sekalipun kita semua, kalau melogika, sadar dan tahu besok setiap tubuh jasmani kita setelah mengalami kematian pecate nyawa, kematian jasmani, pasti dimasukkan ke liang lahat dan dimakan cacing-cacing. Namun, peristiwa Herodes ditampar malaikat Tuhan menjadi koco benggolo, menjadi cermin yang begitu besar. Tentu bukan hanya bagi rakyat di mana Herodes menguasai kerajaan dan wilayahnya, bukan hanya menjadi koco benggolo, cerminan bagi orang-orang Tirus dan Sidon saja. Namun kita semua anggota keluarga Allah,
Orang percaya saat ini perlu bercermin pada kisah Herodes yang mati mengenaskan ini. Anggota keluarga Allah, satu hal yang pasti, semua manusia, bahkan secara khusus kita, sebagai anggota keluarga Allah, selaku orang percaya, menerima peringatan penting. Apa peringatannya? Jangan sampai tidak hormat kepada Allah. Terkait dengan kalimat tidak hormat kepada Allah, saya teringat waktu kecil diberi pengajaran oleh nenek dalam ungkapan Jawa, ojo nyawiyah Gusti Allah. Memang pada waktu itu nenek memberikan pengajaran terkait ojo nyawiyah Gusti Allah itu sehubungan dengan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Namun sebenarnya ajaran ojo nyawiyah Gusti Allah ini tidak hanya terkait dengan satu, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan saja. Namun keseluruhan isi dari dasatitah atau 10 hukum Tuhan. Bukan juga hanya terkait dengan 4 hukum pertama. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat apapun yang dianggap menyerupai Tuhan Allah. Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bukan hanya terkait dengan 4 hukum pertama ini saja. Namun juga terkait dengan 6 hukum berikutnya di dalam hubungan dengan manusia. Terkait dengan harus menghormati orang tua. Jangan membunuh. Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan iri hati atau meri. Semua menjadi bagian dari pengajaran ojo nyawiyah Gusti Allah. Hormatilah Tuhan dan Allahmu. Karena ketika manusia tidak menghormati orang tuanya, membunuh sesamanya, berzinah, mencuri, bersaksi dusta, iri hati atau meri, itu berarti dia tidak mengakui kuasa Tuhan Allah atas orang-orang baik yang tidak dihormati, yang dibunuh, yang disinai, yang dicuri, yang diberi saksi dusta, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, orang yang tidak menghormati orang tua, yang membunuh sesamanya, yang berzinah, yang mencuri, yang bersaksi dusta, yang iri hati atau meri, tidak mengakui bahwa sesama manusia adalah gambar dan rupa Allah yang memiliki derajat kedudukan sama serta tugas untuk pengelolaan semesta yang sama juga dengan dirinya. Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita selalu mendasari hidup dengan sabda Tuhan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Tentunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebenarnya mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya. Mewujudkan sabda Tuhan sebagai bukti kita mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya. Mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya berarti kita tidak terjatuh seperti Raja Herodes dan rakyatnya yang tidak menghormati Tuhan Allah. Di samping kita bisa meminimalisir busuk ketekuk, pinter keblinger. Sebenarnya ketika kita hidup sesuai dengan sabda Allah, kita menghormati Allah di atas segala-galanya kuasanya, firman Tuhan pun bisa semakin tersebar. Seperti kesaksian dalam ayat 24 dan 25, 2 ayat bagian terakhir bacaan hari ini. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak orang mendengar. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Tugas kita
menjalani hidup sesuai dengan sabda dan kehendak Allah. Di sana wujud penghormatan kita kepada Allah karena kita mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya. Dan di sana firman bisa tersebar. Ketika firman tersebar, tujuan akhir kita bukan perkara orang lain harus sama dengan kita, tidak. Biarkan dia menerima sendiri. Orang mendengar tentang sabda, orang menyaksikan tentang kuasa Tuhan di atas segala-galanya itu semakin banyak. Itu tugas pelayanan yang harus kita selesaikan seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Dan kalaupun ada yang kemudian menerima sabda Tuhan seperti Barnabas dan Saulus membawa Yohanes yang juga disebut Markus, kemudian turut bersama-sama memuliakan Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, tentu kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia menerima sabda peringatan hari ini. Bukan hanya kita tetap dapat menerima karya penyelamatan Allah, namun kita tidak terjatuh di dalam tidak mengakui kuasa Tuhan, tidak menghormati Tuhan seperti Raja Herodes. Kita adalah orang-orang yang sudah menyatakan diri tunduk dan taat pada kuasa Allah, mengikuti setiap sabda, kehendak, dan firman-Nya. Kita akan menyerahkan hidup, kita akan bersyukur di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda kepada kami. Kami diingatkan siapa kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Orang Jawa memiliki pengajaran antara yang bodoh dan yang pandai bisa sama-sama celaka ketika tidak saling mengendalikan diri. Lebih dari itu, kami diingatkan bahwa kami sebenarnya adalah manusia celaka. Bisa menemui kematian dan kami memang menemui kematian jasmaniah kami. Namun kami beroleh kekekalan yang sejati ketika kami tidak terjatuh kembali pada busuk ketekuk pinter keblinger. Ketika kami tidak jatuh pada tidak menghormati kuasa Allah, kami tetap mengakui kuasa Allah di atas segala-galanya. Apapun aktivitas kami hari ini, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata, kami tetap taat kepada sabda dan kehendak Allah yang boleh kami wujudkan dalam keadaan apapun. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi pun kami tetap mewujudkan hidup sebagai anggota keluarga Allah yang takut dan setia pada kehendak Allah, mewujudkan sabda dan kehendak-Mu saja. Anak-anak kami yang kami ajak untuk selalu menikmati berkat kasih-Mu, wujud takut dan hormat kepada Allah dilakukan dalam segala keadaan. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu menyertai. Sebagai anggota keluarga Allah yang takut dan hormat pada kehendak Allah, mengikuti setiap sabda dan kehendak Allah, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami Engkau tempatkan berada. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis ketika menghadapi suasana pandemi, rakyat secara utuh di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah bumi pertiwi. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, bangunan apapun dengan aturan-aturan yang diwujudkan. Biarlah semua karena kasih kuasa Tuhan yang nyata. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan kami. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan terhindar dari busuk ketekuk, pinter keblinger. Kita tetap mewujudkan penghormatan kepada Allah dalam kita menaati setiap sabda dan firman-Nya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah saja. Kita menerima berkat-Nya.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi semua anggota keluarga Allah. Amin.